Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab 1, sistem reproduksi pada manusia, bagian 2. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia akan membahas 1. Organ reproduksi pada laki-laki. 2. Spermatogenesis. 3. Organ reproduksi pada perempuan. 4. Oogenesis. 1. Organ reproduksi pada laki-laki. A. Ini adalah bagian vas deferens. Ini adalah B, uretra. Kemudian yang ini penis, C. Ini D, skrotum. Kemudian ini E, testis. Di atas testis, ini F, epididymis. Kemudian ini G, kelenjar koper atau bulbouretra. Dan yang ini adalah H, kelenjar prostat. Dan ini I, vesicula seminalis. Kita lihat untuk fungsi organ-organ pada sistem reproduksi laki-laki. Yang nomor 1 adalah penis, ya. Bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. 2. Skrotum, bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. 3. Testis, bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. 6. Uretra, saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 7. Kelenjar vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. 8. Kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. 9. Kelenjar koper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Dua. Spermatogenesis, proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Kita lihat gambar tersebut. Nah, di dalam testis, ya, ini nanti terdapat bagian, ya, tubulus seminiferus. Ya, ini kalau diiris secara melintang, di mana di dalam tubulus seminiferus ini nanti terdapat spermatogonium. Ya. Spermatogonium ini memiliki jumlah kromosom 2N, ya, atau kromosom diploid.
Kemudian akan mengalami pembelahan sel secara mitosis sehingga membentuk spermatosit primer dengan jumlah kromosom 2N atau kromosom diploid. Ya, ini terjadi di dalam tubulus seminiferus. Hingga nanti spermatosit primer akan membelah secara meiosis menjadi 4 sel. Ya, atau disebut dengan spermatosit sekunder dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom sel induk sehingga jumlah kromosomnya N atau memiliki kromosom haploid. Hasil belahan secara meiosis 2 kali atau 2 tahap. Ya, meiosis yang kedua akan menghasilkan 4 spermatid, di mana 4 spermatid ini nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi spermatozoa atau sperma yang memiliki kromosom haploid. Sehingga nanti dari satu spermatogonium ini akan membelah secara mitosis dan meiosis yang menjadi 4 sperma. Ya, tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan mani dari penis. Biasanya cairan mani tersebut keluar pada saat laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi saat berumur 10-14 tahun. Tiga organ reproduksi pada perempuan. A. Ovarium, ada 2 di kanan dan di kiri. B. Tuba Fallopi. C. Infundibulum. D. Uterus. Jadi ini uterus. Kemudian di dalam uterus terdapat E. Endometrium. Kemudian G. Cervix. F. Vagina. Fungsi organ pada penyusun sistem reproduksi perempuan yaitu A. Ovarium. Ya, struktur berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. B. Saluran telur atau tuba Fallopi atau biasa disebut oviduct. Saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. C. Infundibulum, ya, struktur berjumbe dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi. D. Rahim atau uterus, struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. E. Endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. F. Vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. G. Cervix, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 4. Oogenesis. Di dalam folikel, sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur
atau ovarium disebut ovulasi. Struktur ovarium ya, apabila kita lihat di dalam ovarium itu ada folikel. Ya, folikel. Folikel nanti akan berkembang. Ini nanti apabila folikel telah matang atau biasa disebut dengan folikel de Graaff, di dalamnya akan diperoleh sel telur atau ovum dalam tahap oosit sekunder. Folikel merupakan kantong cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Folikel juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen. Estrogen adalah suatu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur dan memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Proses oogenesis. Pada anak perempuan yang masih dalam kandungan, di dalam folikel terdapat oogonium atau sel induk telur. Di mana oogonium ini nanti akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi 2 sel dengan kromosom 2N atau diploid menjadi oosit primer. Setelah seorang perempuan alat reproduksinya berfungsi atau dewasa, maka oosit primer akan membelah secara meiosis. Pada meiosis pertama akan terbentuk oosit sekunder. Selanjutnya pada tahap meiosis kedua menjadi ootit. Dari satu sel oogonium, ini nanti akan membelah secara mitosis, dilanjutkan pembelahan secara meiosis, akan terbentuk 4 sel anakan, di mana yang akan tumbuh menjadi ootit dan ovum itu hanya 1 sel. Jadi nanti satu oogonium akan menjadi 1 sel ovum. Demikian tadi pembahasan kita tentang sistem reproduksi pada manusia bagian 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.